ya sama Miss ya. Terus saya mau curhat. Curhat apa? Ingat saat curhat jangan menyebut nama siapapun karena secara langsung dan tidak langsung masuk YouTube sama di Facebook. Silakan. Oke, saya paham. Gini loh, kan kemarin saya sempat lihat Miss bilang yang soal ada anak yang mau ngancam diri sendiri, mau overstay kan. Benar. Saya cuma bilang pikir ulang lagi, soalnya saya ngelakuin itu. Maksudnya? Nggak gini, saya kan dulu pernah punya majikan, saya udah di situ 8 tahun. Terus nenek saya meninggal, saya nyari majikan lagi. Terus saya pindah agent. Pindah agent itu baru saya 2 bulan itu di majikan yang baru. Majikan tuh ngurung saya dalam 1 bulan, nggak dikasih makan. Terus saya sampai masuk rumah sakit, operasi usus buntu. Setelah itu kan saya ngebreak. Ngebreak, tapi majikan saya bilang nggak usah ngebreak, kamu keluar baik-baik, nggak apa-apa. Aku bolehin. Terus akhirnya saya nyari majikan lagi. Terus saya kan pindah agent lagi kan. Saya nyari majikan lagi, jaga nenek. Terus setelah itu visa saya seminggu itu langsung turun. Terus saya minta sama pihak agent, bisa nggak saya istirahat dulu, kan saya habis operasi usus buntu kan Miss. Terus katanya nggak apa-apa, nggak usah istirahat, kamu langsung masuk soalnya membutuhkan. Nah di situ saya daerah Yunlong, kerjanya 3 tingkat, terus jaga nenek, jam 3 itu baru istirahat. Pokoknya nggak enak lah. Terus saya bilang ke agent, saya bilang saya nggak kuat soalnya kan perut saya masih nggak enak buat angkat nenek. Terus agent bilang saya mau nge-break gitu kan. Terus agent bilang nggak usah nge-break, kamu notice aja, kamu kan nggak punya uang buat bayar kan, dia bilang gitu. Terus saya bilang tapi saya nggak kuat, saya bilang gitu. Terus agent jawabannya itu gini, Mem, nunggu sebulan tuh nggak bikin kamu mati kok, dia bilang gitu. Akhirnya saya nggak kuat, pagi-pagi saya buang sampah, saya kabur. Saya kabur, akhirnya saya jadi overstay selama 1,5 tahun. 1,5 tahun terus saya ngeplay ke imigrasi. Terus ini lagi proses mau pulang, alhamdulillah diperlancar karena pihak dari majikan saya nggak ada yang ibaratnya komplain yang saya aneh-aneh. Maksudnya cuma saya pesen sama buat teman-teman, kalau bisa jangan sampai berpikiran untuk overstay, karena emang bener-bener kalau nggak bisa, mentalnya nggak kuat, bener-bener Mem bisa stres Mem. Kenapa stres, Dok? Saya cuman berbagi pengalaman aja. Kenapa stres, Dok? Bukannya kamu senang hidup di luar, bebas, nggak usah kerja, dapat uang dari pemerintah? Enggak, soalnya saya itu memutuskan buat pergi bukan karena saya mau, karena agent saya nggak belain saya, Mem, paham nggak, Mem? Ngerti? Maksud aku, kamu kan berbicara tentang overstay, bahwa overstay itu stres atau nggak enak. Tapi kan kenapa nggak enak? Kenapa nggak enak? Enggak, gini, kayak gini, kita kerja, Mem, diuber-uber, Mem. Kalau kita ketangkep, kalau kita ketahuan penjara loh, Mem. Oke. Jadi overstay itu tidak tenang ya? Maksud kamu seperti itu? Tidak tenang. Kalau menurut saya pribadi, saya tidak tenang. Emang uang banyak, Mem, tapi tidak tenang kehidupan. Karena di luar sana kita nggak punya pohim, Mem. Paham kan, Mem? Iya, kalau ada apa-apa sama kita, nggak ada yang mau tanggung jawab. Betul. Ini betul. Nah, gitu. Kalau kita punya kontrak, maaf ya, kalau majikan ada yang mukul apa, kita masih dilindungi, Mem. Oke. Paham nggak, Mem, itu? Paham. Itu. Halo. Terus? Sekarang intinya kamu pengen bilang hidup jadi overstay nggak enak? Hidup itu, iya, overstay nggak enak. Walaupun paper, Mem. Saya juga pernah paper, kalau sampai ketahuan kerja, itu juga penjara, Mem. Jadi, maksudnya kalau bisa, kalau majikan nggak sejahat-jahat majikan, tapi tetap ada hukum, Mem. Tenang aja gitu, daripada sampai mutusin overstay. Kalau nggak kuat bener-bener, jangan sampai. Jadi kamu saat ini overstay iya. Sudah ambil paper dan mau pulang Indonesia? Saya nggak ambil paper, saya itu ambil ngeplay pulang. Oke. Jadi kamu sudah laporan ke Kowloon B? Sudah laporan ke Kowloon B? Sudah, ini tinggal nunggu tiket aja. Oke. Jadi rencananya pulang Indonesia kapan, sayang?
Ini imigrasi kemarin baru ngasih kabar Oktober tanggal 17 saya terbang, Mem. Udah melalui sidang semua, itu prosesnya juga saya hampir makan waktu 4 bulan baru dapat tiket. Tapi tiket yang nanggung kan pemerintah? Iya. Betul, oke. Tapi di situ kita benar-benar ditanya detail pun, kita nggak bisa bohong, Mem. Kita dari majikan itu apa, kenapa, itu semua data ada. Makanya saya bilang jangan pernah nyari masalah sama majikan. Soalnya itu buat bumerang kita, Mem. Apalagi kalau ada sampai yang mutusin buat overstay, bener-bener harus dipikir-pikir ulang, Mem. Zaman sekarang di luar itu bener-bener harus siap mental segalanya, Mem. Oke, kamu overstay di luar berapa lama, sayang? 1,5 tahun. Banyak uang dong? Jujur aja kalau ilegal emang saya Saiwun, Mem. Saiwun itu bisa, dulu waktu pas saya keluar itu 18.000, tapi kerjanya, Mem, dari jam 8 ketemu jam 12 malam. Jam 8 pagi sampai 12 malam? Iya, baru saukung. Wah. Tidak ada libur. Wah. Libur itu kita harus bayar orang. Wah. Kerja rodi dong? Iya, makanya itu saya bilang, terus, Mem, kalau kita nggak banting tulang sendiri, nggak ada yang mau nolong. Makanya itu kalau bisa untuk anak-anak sekarang ini jangan pernah berpikiran untuk overstay. Sawang Sinawang, Mem, jangan lihat kita anak overstay enak, jangan. Terus jangan terpengaruh ke orang. Saya kemarin teman saya juga ada anak, dia bilang sampai nangis. Dia punya sahabat, terus sahabatnya overstay. Dia kan anak majikannya baik, tapi dia nyesel karena ya itu kompor-komporan temannya suruh jadi anak luar. Makanya saya bilang benar-benar hati-hati, kalau bisa jangan sampai overstay. Oke, ada pesan buat teman-temanmu yang di luar sana, sayang? Oh, ada. Semasnya itu, Mem, maksudnya pikir-pikir kalau mau jadi overstay, terus jangan ngeluh, Mem. Semua majikan itu, kita ikut orang itu pasti ada nggak enaknya. Kalau dia kalau emang nggak nyampe fatal, kalau bisa bertahan, Mem, gitu aja. Terus ingat keluarga, tujuan pertama kita awal ke sini tuh untuk apa, gitu aja. Oke, terima kasih pesan dari kamu. Sebentar, tak tutup dulu. Jadi ini pesan dari anak overstay ya, Mbak ya. Selama 1,5 tahun dia merasa tertekan karena kehabisan uang, bisa jadi kalau sakit nggak ada yang nanggung, dan setiap hari kerja dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Gaji 18.000, tapi kerja rodi, tidak pernah libur. Kalau libur pun harus cari pengganti. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, ya dikatakan bahwa gaji di luar lebih besar. Jadi anak overstay, dia ketakutan sendiri, dan sekarang dia memutuskan untuk pulang Indonesia dengan mengikuti prosedur yang ada. Ini dia masih beruntung karena dia tidak mengambil paper, adalah aslum atau suaka. Jadi dia memilih untuk pulang Indonesia diproses selama 4 bulan. Itu aja dari kami, terima kasih. Ada yang lain lagi pengen disampaikan sama teman-temanmu? Udah itu aja. Pokoknya intinya bertahan kalau bisa. Selagi tidak dipukul majikan. Iya, benar, tetap bertahan. Benar, Mem. Oke, terima kasih ya, sayang, infonya. Sekarang saya bagikan. Oke, terima kasih, bye-bye. Terima kasih, bye-bye. Banyak anak di luar sana mengira bahwa Sawang Sinawang, seperti yang dia katakan, bahwa hidup di luar itu tidak seindah profilnya. Jadi ini temanmu, ya gaji dia 18.000, tapi seperti yang dia katakan, jam 8 pagi sampai jam 12 malam tiada henti bekerja di Yunlong. Saya tidak tahu gaji 18.000 seberapa, karena saya sendiri tidak pernah pegang begitu banyak uang. Maklum orang desa, jadi roh duit rodo ngeluh ndasku. Buat mbak-mbaknya yang di luar sana, saya cuma berharap rezeki kita bisa menjadi berkah buat keluarga di Indonesia. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Bye-bye.